Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Salam sehat dan salam satu laras dari sini Perkayong ya lur ya. Oke lur, udah lama, udah banyak waktu terbuang sia-sia lur ya, nggak bisa konten atau nggak bisa vlog karena kan cuacanya nggak menentu lur. Di sini paling sering hujan ya lur. Nah tuh anginnya pun semawut banget lur. Nah itu di sini hujan setiap hari ya lur. Tapi tetap terus saya usahakan untuk konten lur. Oke, kali ini saya enggak konten hunting lur. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu akurasi dan rahasia akurasi menurut saya lur, menurut seni Perkayong lur. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas. Oh ya, sebelumnya yang baru berkunjung jangan lupa subscribe-nya ya lur ya, biar menambah semangat saya untuk membuat konten-konten yang lebih menghibur ya lur ya. Oke, dan untuk yang mau servis ataupun mau pesan-pesan senapan bisa lewat saya lur ya, bisa juga dengan cara saya bukan penjual ataupun bukan iner, saya cuma sekedar admin ya lur. Jadi kalau ada yang mau pesan senapan ke saya, rekomendasikan dulu ke saya, nanti saya kasih nomor WA-nya. Anda punya budget berapa dan pengen unit yang seperti apa, nanti bisa saya rekomendasikan. Soal harga nggak usah khawatir lur, saya bisa mengikuti budget yang sedulur punya ya lur ya. Oke, dan kelamaan kita langsung bahas tentang akurasi lur. Oke lur, di sini banyak ya yang tanya-tanya tentang akurasi. Kenapa mas laras saya kok ngacak, tiba-tiba ngacak terus pakai peluru ini kok nggak cocok, atau ya banyak yang lainnya lur ya. Jadi gini lur, penjelasan dari saya khususnya dari seni Perkayong, penilaian orang masing-masing, bukan saya menggurui juga ya lur ya. Lebih banyak juga yang senior-senior di luar sana. Oke lur, jadi pembahasan yang pertama kita lihat dari segi senapan ya lur. Oke, kita bahas dari akurasi dari segi senapan dulu lur. Pertama dari uplek lur. Faktor dari akurasi ialah pertama, bisa terjadi karena kebocoran. Kita bahas tentang angin ya lur ya. Pertama, kebocoran dari grendel, seal grendel. Biasanya kan kalau uklik dia sealnya ada di grendel ya lur. Jadi kalau sealnya udah luka, dia anginnya akan keluar dari grendel sini ya lur. Dan itu sangat mempengaruhi akurasi lur. Karena apa? Karena tendangan untuk angin yang kelaras itu jadi kurang stabil lur. Jadi faktor ngacaknya di situ lur. Itu faktor pertama ya lur. Untuk faktor kedua, untuk uklik sendiri itu kita bisa semau kita memompa ya lur ya. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita melihat, kalau kita sedang menyetel senapan kita di uklik ini, biasanya nyetel di 5 atau 6 kali pompa, itu selalu konsisten ya, selalu bagus. Diusahakan apabila mau nembak longreng ataupun gimana ya, kalau biasanya kan kalau kita mau hunting nembak burung, misalnya nemu hewan yang besar gitu kan, umpannya lebih banyak gitu, itu dijamin akurasinya kadang berbeda loh. Misalnya kita biasa nyeting di pompa 6 atau 5 kali, itu konsisten ya. Sekali kita lihat ada burung yang besar ataupun yang jauh, kita pompanya makin banyak, itu salah lur, justru akan merubah akurasinya lur. Dan yang ketiga itu kalau uklik, kita lihat juga dari kapsulnya lur, ada kebocoran atau tidak di kapsulnya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran di kapsul, itu pasti positif akan mempengaruhi akurasinya ya lur. Misalnya kita pompa di 5 kali, terus kita biarkan di 3 menit atau 2 menit tuh anginnya sudah berkurang, terus kita tembakkan, itu otomatis pelurunya akan turun lebih cepat karena dorongannya kurang. Oke, 3 poin dari segi angin dari untuk uklik ya lur. Dan kita bahas lagi dari teropong ya lur. Untuk teropong sendiri diusahakan yang anti bouncing ya lor. Kebanyakan juga kan ada yang misalnya kita setting dari rumah sebelum hunting, itu sudah pas nitik ya lor, tapi sekali sampai di tempat atau sampai di lokasi spot itu jadi berubah. Itu teropongnya ya lor. Diusahakan teropong yang ya agak-agak bagus lah ya, intinya anti bouncing ya lor. Kalau teropong anti bouncing itu pasti akan menyebabkan yang namanya ngacak ya. Oke, terus yang ini masih di teropong, yang kedua dari segi teropong. Kalau misalnya teropong kalian atau teropong sedulur-sedulur semuanya masih belum FFB, misalnya seperti ini ya,
Stark Germany 39 kali 40. Dia kan belum ada status belakang seperti FFP, SFP ataupun MOA atau MOA apa itu namanya, lupa ya lur. Intinya kalau teropong belum FFP ya lur, diusahakan kalau di saat mau menembak jangan main zoom ya lur, jangan main zoom, karena di setiap zoom, nomor zoom itu beda-beda akurasinya lur. Misalnya kita setting di zoom 4 seperti saya ini di zoom 4, nanti sampai lokasi oh targetnya jauh, kurang dekat nih, kurang jelas, di zoom sampai 9 ataupun 8, 6 atau 7 gitu ya. Itu otomatis akan berubah ya, walaupun berubahnya tidak terlalu banyak tapi kan tidak konsisten lur. Misalnya kita menembak kepala, kenanya leher, itu untung-untungan kalau kena ya lur. Oke, itu dari segi teropong, 2 poin dari segi teropong ya lur ya. Dan yang akan kita bahas lagi dari peredam lur. Diusahakan kebanyakan senapan kalau pakai peredam itu 30% ya langsung lurus dengan larasnya, tapi 70%-nya kebanyakan ada yang nyerempet ke peredam. Cara ngetes lurus laras antara peredam itu sangat gampang loh, tanpa dengan peluru, yaitu dengan kita buka. Kalau ini pakai uklik loh, kalau misalnya pakai uklik ataupun PCP itu sama aja. Kita buka bagian grendelnya, kita copot, kita tinting dari belakang. Lubang laras kita lihat dari belakang sini sampai ke ujung peredam. Kalau misalnya dia peredamnya nyerempet, pasti akan kelihatan seperti apa namanya, lonjong jadinya, enggak bulat. Dari laras, lubang laras tuh rasanya enggak bulat gitu. Kalau masih lonjong berarti dia masih nyerempet. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi akurasi loh. Pasti dijamin ngacak, walaupun itu laras impor sekalipun, kalau peredamnya menceng itu pasti ngacak loh. Oke. Terus dari segi pompa sudah, dari segi kapsul sudah, dari segi teropong sudah. Kita bahas dari segi laras ya loh. Kebanyakan kalau yang di sini itu bertanya, Mas kok laras saya tiba-tiba ngacak ya, apa perlu diganti? Oh salah, jangan seperti itu dulu lur. Jangan langsung mendoktrin larasnya yang rusak ataupun larasnya yang jelek. Kita tes dulu yang sebelum saya bilang tadi, kita tes dulu teropongnya anti bouncing atau belum. Kita cek dulu kebocorannya, bocor atau tidak. Atau kalau biasanya kalau uklik ya lur, dia tidak cuma bocor dari lubang ini aja lur, biasanya dia ada kebocoran dari lubang sini. Nah sini antara lubang transfer tabung ke laras loh, juga biasanya seperti itu. Biasanya hasilnya luka juga. Terus dari segi laras, kalau misalnya dari 3 poin ini, yang dari segi angin, segi tabung, dan segi teropong, itu sudah fix semua, sudah mantap semua, sudah bagus. Kita pun belum bisa mendoktrin kalau laras kita udah jelek, belum lur. Kita harus coba lagi tes laras kita. Udah apa, biasanya kalau laras kita lama-lama dipakai terus tiba-tiba ngacak, itu pertama itu karena udah kotor loh, banyak guratan timah ataupun peluru yang tertinggal di laras, jadi perlu dibersihkan. Kalau seperti saya sih rutin nih lor, setiap 3 hari atau 4 hari sekali pasti saya bersihkan. Dengan cara seperti apa lor? Cukup sediakan senar ya lor, atau tali pancing, lilit sepanjang 70 cm ya lor, ataupun intinya lebih panjang dari laras kita ya lor, lilit sepanjang itu. Terus kita potong kain yang kita lilit, kita bulatkan sesuai dengan diameter laras 4, yaitu 4,5 ya lor. Senarnya kita masukkan dari ujung ataupun dari belakang, bisa sesuai selera ya. Dan kainnya dimasukkan dari tekukan senar itu, bukan yang dari ujung yang diikat ya. Kita masukkan terus seperti itu. Kalau udah bersih, jangan lupa dikasih minyak ya lur ya. Jangan minyak makan yang penting ya lur. Kasih aja, kalau saya biasanya pakai minyak pompa lur. Minyak pompa kalau mentok-mentok nggak ada, misalnya habis gitu, kita bisa pakai minyak mesin jahit ya lur, yang botolnya warna hijau itu. Bisa juga pakai pelumasnya pompa. Saya juga sekarang sudah pakai pelumasnya pompa ya lur. Nah itu dikira sudah bersih. Cara lihatnya laras bersih atau tidaknya seperti ini loh. Kalau dari uklik ya, kita copot lagi dari sininya, peredamnya kita lepas, kita teropong lagi dari belakang sini, hadapkan ke cahaya. Kalau misalnya laras kita sudah bersih, dia akan mengkilap loh, warnanya itu akan kinclong gitu loh. Nah itu udah tak jamin bisa akurasinya bisa kembali lagi kalau awalnya emang akurasinya bagus ya lur.
Dan juga kalau misalnya dari segi teropong, terus konstruksi anginnya, terus dari peredamnya itu, terus larasnya udah dibersihkan juga, semuanya udah diuji ataupun udah dilakukan seperti saran yang saya bilang tadi, tapi masih ngacak, bisa dilakukan dengan cara terakhir lur. Belum tentu laras ini udah rusak ya lur ya. Kita ada cara terakhir. Apabila laras sudah dibersihkan, kita bongkar dulu larasnya, kita croning ujung larasnya dulu lur. Cara ngeloningnya tuh jangan pakai bor dulu ya lur. Kalau pakai bor tuh karena boleh sih pakai bor, yang penting bornya jangan yang bor listrik loh. Bor yang cas itu kan dia perputarannya agak pelan, bisa disetting pelan atau cepatnya lur. Kita croning dulu atasnya, ujung laras ini ya lur. Nah kalau itu sudah dilakukan semua terus masih ngacak, berarti kita sudah bisa memastikan kalau laras kita udah rusak ya lur. Itu saran dari saya dan rahasia akurasi menurut Seni Perkayong ya lur. Semoga bisa menjadi motivasi ataupun menjadi wawasan buat sedulur-sedulur semuanya. Saya berniat bukan menggurui, karena lebih ada yang maksudnya masih ada yang lebih pintar dari saya lur ya. Saya cuman menilai dari segi saya sendiri, yaitu dari segi Seni Perkayong lur ya. Oke, ini unit saya kesayangan saya ya. Jadi kalau misalnya di PCP ya lur, kalau misalnya ngacak, kita ada tambahan poin lagi kalau di segi PCP lur. Sama sebenarnya dengan uklik. Kalau dari uklik itu bisa berbeda akurasi dari segi pompanya. Misalnya pompa biasa 65 kali itu konsisten pelurunya itu bisa nitik, tapi di pompa 10 kali bisa lebih lain gitu ya. Nah, sama dengan PCP lur. Apabila kita nembak ataupun setting di konstruksi angin di 2700 misalnya ya, kita settingnya, terus di 2400 ataupun 2300 itu arah pelurunya berbeda, itu sudah wajar loh. Karena apa? Karena kalau sudah angin turun itu pasti ada perubahan di akurasi loh. Jadi kalau sedulur-sedulur semuanya yang masih pemula di PCP itu jangan kaget loh. Itu karakteristik dari PCP itu sendiri emang. Tidak hanya PCP yang sedulur punya, semuanya seperti itu loh. Entah itu tidak pakai regul ataupun pakai regul, yang saya pernah pakai itu memang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau pakai regul itu dia konsistennya lebih lama lur, karena regul kan udah ada penyetabilnya loh. Tapi kalau udah di 1500 saya jamin udah juga berubah, entah itu ke atas ataupun ke bawah, tapi tetap di cross, tidak ngacak gitu ya. Itu sudah wajar loh. Untuk ya ini juga pengetahuan untuk sedulur-sedulur semuanya yang masih awam ya. Saya bukan berniat untuk menggurui ya. Oke. Dan juga jangan lupa sering-sering dicek ya lur ya untuk segi laras, karena PCP kuncinya ya semua senapan sih kuncinya di jantung senapan itu ada di laras ya lur ya. Kalau saya sendiri diwajibkan 3 atau 4 kali hunting bersihkan laras ini. Ini laras saya hanya 400.000 lur. Laras ini laras murahan banget tanpa merek. Dia hanya tulisannya tuh hanya, maksudnya waktu saya beli tulisannya itu hanya bahan stainless import, nggak ada merek-mereknya. Awalnya sih agak ngacak loh. Dia kalau pakai peluru-peluru Jawara atau peluru apa dia ngacak. Bahkan pakai Hercules pun ngacak. Malahan dia sukanya pakai cocoknya ya, maksud saya pakai peluru SD yang gardusan kecil itu loh. Ini malah cocok banget loh. Dan sekarang saya malah ganti dengan peluru Borneo Slug yang 10 green loh. Itu sangat mantap sekali. Oke, mungkin cukup sekian rahasia akurasi dari Seni Perkayong, penilaian dari Seni Perkayong loh. Kalau ada pertanyaan monggo di komen-komen, nanti saya jawab, pasti saya jawab. Oke. Jangan lupa like komennya ya lur ya. Dan yang baru berkunjung jangan lupa subscribe-nya. Oke. Salam satu laras dari Seni Perkayong. Mantap.